Selamat datang di Kamar Pojok. Iya. Jadi mata lu harus dicolok dulu gitu. Kagak ada kamera, ada Oh, kamera. kamera. Jadi di konten kali ini gua kedatangan bintang tamu paling spesial. Anjir. Gue kayak nyeritain apa gitu ya. Kayak cara-cara gitu. Iya kayaknya. Udah cocok lah. Oke guys. Udah dikatain gua. Sabar. Gua kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dari Fenomenal. enggak fenomenal. Abstrak banget ya. Fenomenal gitu. Dia tuh dari mana sih lu? Lu dari mana sih? Dari Garut. Sekampung. Oh enggak. Gue enggak sekampung sih sama dia. Jadi di konten kali ini tuh gue mau berbincang-bincang hangat. Hangat nih. Iya kan? Hangat. Pagi pasti happy. Enggak, ini udah malam aja. Oke guys lah, jangan berlama-lama lagi lah. Kita tanya aja. Tar dulu, ada yang lupa. Apa tuh? Mungkin kalian belum tahu kan? Ini siapa? Siapa? Coba perkenalkan nama Anda. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Rashid, bisa dipanggil Ocit, nggak apa-apa. Ocit. Ocit kayak zaman TV ya Munara Bang Iya. Ocit datang. Betul. Bapaknya Iwak Wow. Oh, bapaknya apa? Yap, dari Jonggol kita. Oke, lu udah perkenalan nih udah. Udah? Nama lu segitu dong. Yap, betul. Oke, jangan berlama-lama lagi. Kita akan membahas dan kita akan langsung menanyakan kepada Bapak Ocit. Ya, Ocit Bang. Boleh? Nah, ya. Ya, Bang, gimana Bang ceritanya? Lu kan katanya kemarin ini sempat kecelakaan kan? Jadi gini guys, itu kejadian udah beberapa bulan yang lalu lah ke belakang apa lagi aja. Di mana? Kejadiannya itu di posisi gua lagi kerja di Kerawang. Pas itu kejadiannya pukul 1 kurang lebih lah, kurang lebih Malam itu malam? Pagi. Oh, pagi. Dini hari. Waktu itu gue lagi kumpul sama temen-temen, sama bokapnya temen gue. Nah, jadi itu ceritanya itu gue mau nganterin bokapnya temen gue. Nganterin pulang. Iya, nganterin pulang. Nah, gobloknya gue kagak tahu tuh, apa namanya tuh ya? Kagak lihat. Kagak ngeh. Nah, Tiba-tiba gue jalan aja gitu kemana, padahal itu nganterinnya cuma deket doang. Berapa meter kira-kira? Ya, Berapa kira-kira sekitaran 200 meteran lah. Deket ya. Iya, dekat lah. Itu gua nggak tahu kenapa tiba-tiba dalam hati gua tuh pengennya kemana dulu. Itu awal mula ya. Iya. awal mula. Nah, dari situ gua jalan lah ya. Biasa anak muda lah bawa motor, pengen kebut-kebutan lah malam minggu, pengen kelihatan keren di depan mata cewek ya. Mumpung sepi ya jalan. Mumpung sepi, enggak rame Orang tuh paling keren posisi wah anjing lagi rame banget tuh. Nah, gua lagi kan itu jalannya lah yang searah tuh ya. Yang satu arah. Gua lagi ngebut, si anjing tuh tukang apa namanya tuh? Terus nih si anjing apa sih tukang? Ya tukang gitulah pokoknya. Tukang dagang gitu. Kagak, itu apa namanya? Tukang becak. Rongsok, tukang rongsokan. Gua udah ngasih lampu tembak tuh, ngasih lampu tembak, udah ngasih apa namanya? Klakson. Si tiba-tiba belok tiba-tiba. Gimana sih anjing? Dia pakai motor. Dia pakai Belakang motor. itu. Iya, di belakangnya. Dia bawa apa namanya? Gerobaknya kan? Enggak, bukan gerobak. Lebih ke Rongsok. apa yang kayak kantong tuh. Kayak kantong. Nah, gue mau banting setir tuh susah karena itu bersampingan sama apa
trotoar, perbatasan jalan. Nah, yang kayak gitu. Nah, di situ tuh bret lah kejadian tuh gua nabrak dia kelempar jauh. Tapi dari situ gua masih bisa berdiri lah, bantuin si itunya apa? si Tukang korban. rosoknya si korban. Gua masih bisa bantuin dia. Motor lu gimana? Lah motor gua masih terbaring di tanah dia. Tiduran mulu dia anjing. Mageran ya? Mager dia. Lelah itu. Lah. Lah Gak gua ada yang nolongin motor lu? kagak sih, goblok malah liatin doang, video-videoin Itu lu bangke lah. posisi jatuh sendiri. Gua posisi jatuh sendiri gua. Tapi- Untungnya, Ada foto-fotonya nggak? Motor lu rusaknya gimana? oh nggak ada tuh. Sayangnya nggak dipotoin. Karena nggak mau viral gua. Nggak mau viral. Lu yang kena tuh apa aja tuh? Ya ini bisa dilihat kaki gua. Boleh copot dulu dong. Anjing, jangan dong. Copot juga. Tangan gua yang paling parah tangan gua sih. Tapi Sebelah? sebelah kanan. Sebelah kanan yang kena sama kepala gua, jidat gua nih. Jadi Oh. pitak jadinya jidat gua sedikit. Oh gitu ya. Lah gua dari situ tuh kok anjing muka gua tuh serasa dingin banget tuh. Pas gua ngaca anjing, pas bangunin motor gua ngaca. Nah muka gua tuh udah anjing darah Pucat, semua pucat. tuh. Oh, darah. Udah full darah lah. Dari situ gua nggak sadar tuh. Nah, tiba-tiba gua bangun udah ada di rumah sakit. Di rumah sakit. Ceritanya rumah sakit itu rumah sakit mahal di Kerawang paling mahal. Oh itu kejadian Kerawang. Kerawang itu posisinya. Daerah? Elit lah, elit. Elit. Kalau Kerawang Katanya elit. itu- Hah? Tapi ternyata pelayanannya kurang bagus guys. Kenapa emangnya? Lah gini aja loh. Kalau itu di posisi lu gimana ya? Gua baru bangun nih, posisi gua baru bangun dari gua pingsan kan. Nah, Itu gua bangun tuh jam 3 subuh. Setelah temen-temen gua datang. Ya. Gua bangun, udah tau lah ya, orang baru pingsan, bangun tuh puyeng ya. Gua puyeng, udah ditanya, enggak kayak gitu. Oh, Gua itu mah ditanya-tanya parah tuh sama si apa namanya tuh? Suster. Suster perawatnya kayak gitulah ya. Ini kronologinya apa gini. Udah tahu gua tuh baru bangun pingsan. Mas bro. Gua puyeng anjing. Mau jawab apaan nih? Lah gua dikiranya lagi mabok gua. Padahal gua posisi tuh sih. Lagi mabok. kagak. Gua normal itu normal. Maaf ya guys, teman gua emang agak error dikit. Berarti gue lagi mabok berarti ya. Ya, lo yang lagi mabok. Mabok kopi. Berarti cerita yang awal tuh emang awal itu pertama kali lu kecelakaan. Kecelakaan. Berarti katanya dia tuh kecelakaan tuh dalam 1 bulan 3 kali 4 kali sih. 3 kali. 3 kali ya. 3 kali. Itu mah doyan. Doyan makanya itu. Makanya ini cerita selanjutnya kita tanya lagi nih sama dia nih. Kok bisa jatuh? Kok lu jadi hobi sih gitu? Awalnya gimana nih yang step keduanya nih? Nah, Kok bisa jadi gini. hobi gitu kan ya? Nah, setelah gua pulang nih, setelah gua bangun, bayar administrasi segala macem, gua pulang sama temen gua. Nah, pagi-paginya abang gua jemput nih, ceritanya abang gua jemput pakai motor jemputnya tuh. Nah, gua tuh ceritanya pulang lah. Pulang cuman nggak langsung ke Garut nih, ke rumah gua ya. Dari mana ke mana? Dari Kerawang gua pulang dulu ke Bandung. Gara-gara gua udah nggak kuat nih, udah nggak kuat nahan lah ya, udah pegel gua segala macem udah kerasa. Nah gua tidur dulu lah di rumah abang gua ya, yang di Bandung, daerah Pasteur Sarijadi kalau ada yang tahu ya. Pasti tahu kalau orang Bandung. Pasti tahu kalau orang yang Bandung. Pastilah. Subscribe juga dong. Yuk, Nah lanjut. dari situ tuh apa? Nah, sorry guys, gua baru lagi mikir ya. Nah gua tuh bangun nih, gua bangun tuh pas azan maghrib gua bangun. Nah dari situ tuh feeling gua udah nggak enak pokoknya. Gua niatnya tuh pengennya subuh aja di hati gua ya, dalam hati gua dari bangun tidur nih sampai berangkat emang gua udah nggak enak hati. Seharusnya itu kepala gua puyeng, hati gua nggak enak lah, udah kacau balau lah segalanya. Pertanda. Gua udah, istrinya abang gua juga
udah nggak enak hati tuh pas suaminya mau berangkat sama gua. Istrinya sama gua tuh udah bilang udah nggak enak hati, tapi abang gua tetap ngeyel tuh pengen berangkat. Nah dari situ gua ya udahlah ikutin apa kata dia. Gua pulang. Nah pas udah masuk daerah apa namanya tuh Cicalengka, tahu? Cicalengka tahu dah. Cicalengka. Nah udah masuk daerah Cicalengka, ngisi dulu bensin dong kita di pom. Nah dari situ abang gue udah bilang kok ngantuk banget nih. Nah dari situ perasaan gue makin gak enak banget nih. Iya. Pasti. Kata gue tuh udah tidur aja dulu di musola. Nah dia tetap ngeyel nih. Udah gue udah pasrah lah dari situ. Nah pas yang bawa motor tuh abang lu? Abang gue. Masa gue? Kan gue nggak bisa bisa gerak gue. Masih luka. Masih luka. Pas gue nyampe daerah udah masuk ke daerah Garut ya, udah masuk ke daerah gue jalan, gue maju, gue lewatnya daerah Kadungora tapi jalan yang baru. Kalau ada yang tahu ya. Jalan baru mah sepi banget itu. Nah posisi sepi banget, jalannya jelek segala macem. Dari situ pas udah mau kejadian tuh kan gue ngantuk. Sama-sama ngantuk nih. Cuma di telinga gue tuh kayak ada apalah, ada yang bisikin apa gimana gitu ya. Ya udah bau-bau aroma gimana lah. Ini dia tiba-tiba dari cerita awal tuh sekarang ada misteri apa, ada serem-seremnya gitu nih. Dari situ nggak tahu gundukan kecil nggak tahu apa tuh gue. Nah tiba-tiba motor tuh kebalik motor abang gue tuh kebalik. Bisa kebalik itu mungkin posisi kenceng banget kali ya. Kalau dibilang kenceng enggak, gue juga jadinya gue tuh setengah sadar gitu loh. Setengah sadar ya, orang ngantuk lah ya gitu. Dari situ kejadian jatuh, gue kelempar dari motor itu kisaran 8 meter 7 meteran lah. Lumayan. Anjir. Iya. Jauh itu mah. Ya tapi makanya. Ada polisi tidur emang apa gimana? Nggak ada. Kalau di situ nggak ada. Tiba-tiba bisa kebalik. Mungkin ya, jalan rusak mungkin. Kalau jalan rusak emang rusak jalan itu. Kalau dibilang rusak enggak sih. Cuman kan namanya jalan yang baru ya. Jalan yang baru. Enggak rata. Gitu. Pasti ada yang namanya apa namanya itu? Kerikil yang di pinggir-pinggir jalan. Tapi kalau kerikil pasti jatuhnya ya iya ya itu makanya kok bisa ngebalik gitu. Nah itu yang masih jadi misteri sampai sekarang ya. Gue juga nggak tahu lah ya. Kalau dibilang gangguan makhluk halus ya oke, tapi gue nggak percaya. Karena itu mah udah takdir mungkin kan dari Tuhan. Emang udah hobi juga sih kayaknya. Nggak hobi juga. Biasanya hobi sih. Soalnya udah 2 kali nih, 3 kali nih sekarang ntar cerita lagi tuh. Terus itu menurut lu apa? Gimana? Menurut tuh emang ada medinya? Kan biasanya kalau jalan. Tadi dia bilang bisik-bisik tuh bisik-bisik apa tuh? Ya, menurut gue itu apa emang lu lagi tidur? Emang lagi mimpi di motor itu? Dengar bisik-bisik. Ya sampai sekarang gue masih belum paham lah. Sampai gue sembuh lagi gue masih belum paham ya. Kan sampai situ. Kalau jalan baru katanya ada tumbal. Apa? Ya emang pas gua tuh itu balik lagi ke cerita gua yang tadi gitu. Ya. Nah pas kejadian itu pas gua jatuh tuh emang ada apa namanya itu, ada warga lah yang nolongin gua. Nah pas dia bilang tuh emang bukan gua doang yang di situ tuh udah sering banget tuh ya, kecelakaan di situ tuh. Itu emang kayaknya emang begitu, emang jahil ya. Kayak apa gimana gitu. Kalau emang yang sering posisinya tempatnya di situ biasanya gitu. Ya. Itu berulang-ulang kali. Udah berulang-ulang kali itu udah hampir kejadian, udah hampir ke 7 kalinya mungkin lah. Sama lu? Ya sama gua tuh udah mungkin lah kisaran segitu. Ya cuman kembali lagi. Itu ada yang nolongin tapi ada gelap banget itu jalan. Itu dekat pemukiman warga sebenarnya. Masih untung ya dekat pemukiman warga. Jadinya ingat guys, kalau bawa motor jangan ngantuk. Sama jangan
Jangan ngebut, lupa baca doa. jangan lupa baca doa. Jangan teledor pula, jangan ugal-ugalan ya. Bawa motor sehat-sehat aja. Kenapa lu nggak sehat? Ya kan emang yang nggak sehat siapa sih? gua yang nggak sehat. Berarti abang lu sehat. Nggak sehat juga. Karena dia Anjir iya. Tapi abang lu nggak kenapa-napa. Ya itu posisinya gimana tuh kejadian pas kan jatuh nih. jatuh. Terus posisi motor rusak. Udah pasti. Tapi itu rusaknya kepalanya doang motor tuh. Karena Soalnya juga Karena loncat. Kalau emang kepalanya doang pasti begitu. Tapi kalau ngeglosor Itu pasti semua baret lah gitu, gitu kan. baret. Oh iya. Kalau kayak begitu mah mungkin iya sih. Kepalanya doang kena. Tapi posisinya pelan loh, bingung gitu. Nah, itu yang masih Pelan terus kebalik. Kebalik. Iya, Aneh. itu. nah Kalau yang kenceng rem bisa aja kan. masuk akal. Gitu. Ini gua Ini pelan. posisi lagi gimana ya? Ya kisaran 30-40-an lah. 30-40-an. Pelan lah. Di jalan biasa. Jangan biasa. Nah, yang apa gimana ya? Ya yang nggak masuk akalnya tuh, gue bisa kok kan lagi pelan nih posisi, kalau lagi ngebut ya gue masuk akal, gue kelempar jauh tuh masuk akal. Nah ini gue kelemparnya jauh banget tuh, 8 meter. 8 meter, kisaran 8 meter 7 meteran lah. Pasti kan berarti kan kalau 8 meter tuh pasti istilahnya ada tenaga yang ngedorong. Ada itu, ada tenaga yang dorong gue, makanya gue bisa kelempar jauh kayak begitu. Abang lu Ya abang gue sama parah juga. jauh tapi enggak. Kalau dia Deket dia motor. posisi sama motor tuh deket, cuman gua doang yang jauh. Yang biasa sih begitu sih. Yang Penumpang belakang tuh. iya. 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 Biasanya Soalnya yang penumpang belakang nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Kalau yang di depan kan, waduh mau jatuh ya udah. lu gitu. sempet nanya nggak apa abang lu emang posisi emang benar lagi ngantuk, apa ada Rem dadakan. rem dadakan apa gimana gitu. Ya kalau gua Bisa. langsung nanya ke abang gua itu enggak sih. Enggak. Normal gitu ya, jalan normal. Enggak, maksudnya gua enggak langsung nanya ke dia. Oh. Cuman gua ngerasanya gini loh. Kan abang gua sebelumnya emang udah bilang dia ngantuk kan. Dari daerah Bandung juga masih perbatasan mau ke daerah Garut tuh emang udah bilang ngantuk dia. Ya gua juga gimana ya? Tapi ngantuknya nggak masuk ngantuk, umpamanya ngantuk nih rem dadakan, oke lah. Tapi jatuh cuma tek gitu langsung begini lah. Iya. Itu masih wajar. Ini apa yang jumpa Ini sampai ngejempalik begitu, ngebalik lah. Iya. Ajaib. Ajaib. Itu gimana? Kan lu lagi luka nih, makin Iya. luka dong berarti. Nah, sebenarnya gua parahnya itu gara-gara di situ sebenarnya tuh. Oh. Pas Pas sebelum-sebelumnya mah Masih biasa paling lah. baret-baret Iya. doang dikit-dikit. Nah, dari situ kan gua kelempar. Gua kepala duluan yang ke bawah. Mungkin nih ceritanya gini ya, abangnya tuh jemput dia dari apa? Dari Kerawang Dari ya? Kerawang Dari Kerawang mau ke ke Garut. Garut. Soalnya kan dia sakit gitu kan. Hmm. Karena sakit nih, abis jatuh. Lalu dibawa balik, makin jatuh lagi, sakit lagi. Sakit lagi. Jadi lucu juga sih. Iya, emang. lucu yang aneh. Lucu yang aneh iya. Hidup gua emang kebanyakan konyol. Buset. Nah, Konyol itu banget hidup gua. lu begitu kejadian langsung ada yang nolongin apa lu bangun sendiri apa gimana sih? Nah, itu gua berterima kasih banget sama ada tuh yang deket-deket kampung gua. Dua sejoli. Tapi udah nikah ya. Laki sama istrinya. Nah, dia lagi lewat. Oh, pengendara lain. Nah, ada satu yang goblok tuh, yang pakai mobil. Gua masih inget. Kalau nggak salah expander tuh, mobilnya warna putih. Dendam sampai sekarang. Dendam sama gua. Jadi tolongin gitu ya. Iya. Gua catet nomor ininya, nomor plat nomornya. Iya. Sampai dicatat. Gua kan posisi tuh pas jatuh tuh kan otomatis gua nggak bisa berdiri dong. Susah gua mau berdiri juga. Setidaknya ditolongin gitu lah ya. Ya, gua kira dia berhenti depan gua tuh mau nolongin gua. Turun gitu ya. Turun, ternyata enggak. Klakson. Malah klakson nyuruh gua ke pinggir. Oh. Kan goblok itu namanya yang kayak gitu. Anjing. Manusia macam apa Anda? Nah, datang lah si yang pemotor itu tuh, yang dua sejoli itu. Datang dibantuin dulu, bangun, barulah si mobil itu jalan. Lah itu juga yang pengendara itu tuh marah-marah sama dia. Mentang-mentang orang kaya kok
nggak punya apa Adab. namanya tuh, Ada nggak punya adab. Aduh, si paling kaya itu. Paling si kaya. paling kaya, si paling expander. Iya. Mobil lu nyicil juga lu ah. Banyak gayanya selangit. Setidaknya ditolongin gitu ya. Coba kalau dari salah satu dari dia gitu. Yang kayak gitu. Kayak gitu. Kalau nggak dia tiba-tiba begitu. Posisi gua lagi pakai Pajero gua lindes palanya anjing. Sampai dendam banget ya. Wah, kayaknya. anjing dendam banget soalnya. Abang gua yang kesian, Bang. Bener-bener ya expander. Gue tadinya gak bakalan beli mobil expander sih. Ya, jangan pokoknya. Nanti ntar gue disangkain dia itu gitu. Enggak sih, kalau gua nggak beli karena nggak punya duit emang. Iya. Ya emang gue emang niatnya emang gak beli juga sih. Karena kita orang nggak punya. Bangga ya, kita orang miskin bangga Iya, bos. bangga banget gue nih. Yang penting senang hidup. Gue nih nyari duit ini begini. Ya. Makanya subscribe dong. Di bawah ada tombol like, comment, and subscribe. Oh, iya. Jangan Oh, lupa. Di barcode tuh apa namanya sih? Donasi. Itu donasi. Donasi buat gua. Ah, iya. Jangan. Oh iya katanya pas kan kejadian tuh udah 3 kali ya. Katanya HP lu hilang ya. Ada yang ngambil apa emang hilang sengaja gitu? Mungkin itu orang nggak punya duit. Intinya itu orang ngambil berarti orang itu nggak punya duit. Oh iya benar. Betul kan? Benar. Betul. Biasanya ngelakuin kejahatan karena ada kesempatan. Ya, Itu yang hilang apa aja? ya paling itu doang sih. HP Itu doang. sama Oh, iya. otak. Ya otak gua sedikit cedera. Ya Hmm. betul. Otak gua sedikit cedera. Oh berarti lu yang kasus kemarin ya bukan? Bukan. Bukan. Gua nggak punya kasus. Oh bukan. Iya berarti bukan. Enggak. Nah itu cerita kan ditolongin tuh. Terus habis ditolongin begitu, lu dibawa kemana? Apa Nah, dari dianterin itu- pulang? Gua dianterin pulang. Oh, Cuman baik. abang gua langsung Berterima kasih pada orang baik. Makasih orang baik. Semoga sehat seterusnya lah intinya Iya. itu. Berjasa banget sih. Berjasa kayaknya. banget. Soalnya jarang-jarang orang yang begitu sih, Hmm. jarang. Kalau buat zaman sekarang jarang. Ya. Makanya itu kalau ada orang begitu sih, itu dibawa ke rumah kan? Dibawa langsung dianterin ke rumah gua. Sampai ke rumah. Sampai ke Dia orang rumah mana gua. itu orangnya katanya? Ya orang pribumi situ. Masih orang-orang pribumi situ. Orang kampung situ. Orang kampung situ. Mantap sih. Jarang. Jarang orang begitu, jarang asli. Tapi dianterin. Teruslah berbuat baik ya Mas. Iya. Oh. Semoga amal ibadahnya diganti di sisi Tuhan. Amin. Jadi cerita sampai situ doang ya? Ya bisa sampai situ. Sampai situ doang. Karena katanya ada satu lagi nih. Mungkin di part Kedua. berikutnya, ya kan? Soalnya ini waktu udah menunjukkan pukul jam 00.00. Kebanyakan. Kebanyakan Salah kurang itu ya. salah. Yang asli mah 248. Iya. Oh iya. Kan gue betul. ngarang gitu. Ini terlalu pagi kita nih. Jangan lupa Kemalaman. ngopi. Oke guys, mungkin konten kita kali ini cukup sampai di sini. Buat orang baik terima kasih. Buat expander yang tadi, parah lu, parah banget sih. Besok-besok jangan begitu lagi ya. Besok-besok jangan begitu ya. Tapi kita sebagai umat manusia yang baik dan santun, tetap kita doakan supaya dia jangan begitu lagi. Supaya hatinya terbuka, di lapangan dadanya dan berbuat baik. Betul sekali. Jadi konten ini emang cukup sampai di sini aja karena udah malam juga. Yang belum subscribe silakan subscribe. Yang sudah subscribe, kita dari Kamar Pojok. Ojo.